Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita kembali ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Ya, seperti yang kita bisa lihat di sini, Bitcoin sekarang ada di angka 60.500-an. Ya, tiba-tiba dia berhasil menembus 60.000 walaupun belum daily close ya. Dan ya mulai nembus lagi dari, atau lebih tepatnya running di atas dari 60 ribuan. Nah, kalau ditanya kenapa, data yang gue temukan adalah karena indeks dolar ya. Indeks dolar tiba-tiba melemah. Nah, ini juga cukup unik karena sebelum-sebelumnya cenderung kebalik ya. Indeks dolar turun, BTC ikutan turun. Tetapi hari ini saat ya indeks dolar turun, lebih tepatnya kemarin lah ya, dia mulai turun, yang terjadi adalah Bitcoin mulai menguat. Apakah korelasi mulai kembali normal? Ya, kalau menurut gue sih kita masih belum bisa ketok palu karena masih baru terjadi belakangan ini aja gitu. Sebelumnya kalau kita ngomong waktu koreksi ke sini tuh BTC masih ikutan turun juga. Jadi kita masih belum bisa ketok palu apakah sudah kembali seperti dulu normal atau belum ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini secara di daily, tiba-tiba kemarin dia itu mulai pecah struktur juga. Kan kalau di kan tadinya ya cuma pecah struktur tuh di weekly ya. Tetapi di daily sekarang mulai juga terbentuk, sebelumnya adalah lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, di sini mulai terbentuk suatu higher low, mirip-mirip kayak begini dah ya, tapi versi mininya ya. Nah, jadi itu ya, itu yang mungkin update terbaru lah untuk hari ini ya. Nah, tetapi dia baru MA20 aja, dan bahkan kalau mau ngomong secara technically speaking belum dia reclaim. Karena kalau kita bisa lihat di sini, dia retest, daily close masih di bawah, tapi opennya di atas. Nah, itu belum dihitung sebagai reclaim. Reclaim itu kalau sudah terjadi daily close di atas dari MA20. Nah, jadi besok pagi jam 7 kita lihat nih apakah Bitcoin bisa di atas dari MA20 atau tidak gitu ya. Nah, setelah andaikan MA20 berhasil di reclaim, PR-nya masih banyak ya. Kita bisa lihat dia sekarang sedang bereaksi ke 60.809 sebagai resisten. Lalu di atas akan ada MA50, MA200 dan juga BSP. Jadi ya PR-nya masih banyak sebenarnya untuk Bitcoin ya. Tetapi strukturnya cenderung kuat. Bahkan kalau kita mau ngomong di weekly pun, lo bisa lihat kemarin sempat nge-wick, tetapi weekly close-nya tetap masih di daerah 58.000 atau lebih tepatnya di atas dari 58.000. Nah, itu menunjukkan bahwa ini juga mereka ada resiliensi gitu. Mereka nggak mau langsung jebol aja main turun ke bawah. Nah, tetapi sesuai dengan pembahasan DCWT sesi kedua kemarin juga, ya kita bisa lihat pada faktanya beberapa kali saat BTC retest ke BSB ya, dan ke reject beberapa kali, itu secara probability-nya lebih cenderung membuat lower low. Nah, jadi ya memang market benar-benar bikin kita bingung kali ini ya. Di daily menunjukkan ada penguatan tren, tetapi statistik di weekly-nya kita sudah bahas di DCWT kemarin ya, sesi kedua. Lu bisa lihat sendiri, kalau dia jebol, retest beberapa kali gagal, itu cenderung membuat lower low. Lower low. Lalu kita ambil lagi contoh lower low. Nah, jadi kalau gue pribadi gini, mendingan gini, siapin hati kalau sampai membuat lower low. Tapi kalau ternyata kali ini berbeda daripada normanya, dan BTC bisa reclaim dan lanjut lagi ke atas, ya puji Tuhan. Nah, gimana solusinya Bang biar bisa siap dengan dua skenario itu? Ya gampang, dengan DCA. Begitu. Jadi kalau lu sebenarnya mau ngambil satu hal yang paling penting dari channel gua tuh adalah kita tuh harus sadar bahwa kita tuh manusia biasa. Kita itu bukan dewa, bukan Tuhan yang tahu besok mau kemana. Nah, maka dari itu kita bisa terus melakukan DCA. Nah, tapi DCA-nya itu bertaktik. Sesuai dengan yang gue bahas ya, kita itu ada sekarang 3 level DCA ya. 50%, 75, sampai 100. Kita kemarin udah sempat kena daerah 50%, jadi ya sekarang akumulasiin 50. Jadi kita ambil contoh, misalkan lu punya duit 1 juta nih sebulan untuk kripto. Ya, lu bagi 10, berarti per sekali DCA itu 100.000. Nah, kita masuk dalam area 50%. Jadi nembaknya cuma 50% dari 100.000 alias 50.000. Begitu ya. Nah, tapi kalau sampai dia lebih dalam lagi ya udah lebih gede. As easy as that. Begitu ya. Dan kalau mau ngomongin soal skenario yang kita bahas dari April Maret, sebenarnya udah kena ya. Karena gue udah bahas kita bisa sampai kena BSB tembus. Nah, udah tembus, ada 3 level nih. 30% ya.
lalu 50% dan 75%. Itu bukan persentase buat DCA tapi minusnya dari atas ya. Nah, kita udah sampai level 1 nih ya. Mungkin kalau lo sering makan Richeese ini udah level pedes 1 nih. Nah, apakah pasti level pedes 2 dan 3? Ya kita nggak bisa bilang. Tapi faktanya udah sampai level pedes 1. Artinya apa? Artinya ya sebenarnya skenario kita udah kena nih. Nah, tapi kita bukan yang punya market. Kita nggak bisa tahu sedalam apa. Begitu ya. Ya kita harus membiasakan diri. Kita harus membiasakan diri. Karena gini, gue ngerti. Di Indo tuh orang lebih suka mencari apa ya kayak gini nih, kita di sini aja kita paling suka mencari orang pintar gitu ya, orang pintar dalam tanda kutip gitu ya. Wah bingung sakit gimana nih, ayo ke orang pintar, harusnya ke dokter gitu. Nah kalau dokter dia akan ngasih ya udah aja data, misalkan aduh lu misalkan lu sakit apa nih, diabetes ya. Dok bisa sembuh nggak dok? Wah dia ngelihat nih, wah parah nih, udah gangrene nih kakinya, udah waduh ini susah nih kakinya, kemungkinan besar harus dipotong soalnya udah gangrene. Wah, di Indo, ya dia pikir kurang pinter nih dokter, dia cari orang pinter. Nah, orang pinter disuruh disuruh mandi kembang 7 bunga, apalah gini gitu ya. Ujung-ujungnya bukannya sembuh, malah makin ke atas tuh gangrennya. Nah, itu orang sering kali kayak begitu di Indo tuh, ya. Kita dikasih data, hati-hati begini. Enggak, tenang tuh kata si dukun yang itu bisa sampai segini. Taunya nggak kejadian. Waktu nggak kejadian pusing lagi. Nah, yang kadang-kadang nggak fair adalah nanti menyalahkan, ya Tuhan kenapa saya bisa begini. Karena banyak loh ya, banyak orang yang ceritanya wah nyangkut nih di kripto ini ujungnya boncos dan lain-lain, aduh ya Tuhan kenapa begini, padahal begini, padahal saya udah ngikutin. Yang ngikutin siapa? Ngikutin dukun gitu. Nah lo harus cari dokter tuh siapa, dan bukan cuma gue loh, ada juga loh yang lain. Gue baru perhatiin ternyata ada juga loh yang lain, dia itu ngebahas data dan fakta. Nah, selama lu dalam sisi data dan fakta itu nggak masalah. Dan gue pribadi menganjurkan buat lu juga nonton berbagai macam channel-channel lain gitu. Tapi please jangan channel dukun. Lu harus cari channel data dan fakta. Ada kok, ada gitu. Nah tapi kadang-kadang orang males dengan data dan fakta karena harus belajar pusing kayak di sekolah nih. Ya tapi faktanya begitu kalau lu mau sukses beneran. Gak bisa cuma kayak nih beli ya, kalau lo nggak percaya lu apa gitu ya, lihat nih pasti kaya, taunya pas udah jeprot diem. Nah itu bahaya kalau kayak begitu, itu jangan ditonton. Tapi kalau dia bisa ngasih data dan fakta, oh ini dulu seperti ini ya, dulu waktu misalkan cycle sebelumnya atau waktu terjadi resesi seperti ini, kita harus mempersiapkan resiko kita. Nah itu beda kan dokter sama dukun cara ngomongnya kan, ya tahu dong beda lah caranya ya. Nah, gue harap lo bisa membedakan gitu, mana yang dukun, mana yang dokter gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news. News ini datang dari US di mana Kamala Harris sepertinya berantakan ya. Jadi dia itu sempat ada satu campaign namanya Crypto for Harris ya di 14 Agustus kemarin. Tetapi dia nggak show up, dia nggak kesana dan nggak ada statement, nggak ada apa-apa. Cuma ada logo dia doang ya. Ya jadi jelas lah ya. Gini sih normalnya, ini kan presiden dadakan nih, calon presiden dadakan. Dia nggak ada rencana mau nyalonin diri, tiba-tiba sekarang jadi ya calon presiden begitu ya. Menurut gua normal-normal aja, dia bingung gitu ya. Nah tetapi pertanyaannya, kalau dari sisi kita sebagai investor kripto, kita pengen Kamala Harris yang bingung atau Donald Trump yang sudah punya plan untuk kripto gitu. Kalau kita kan simpel, kita sih nggak terlalu peduli sama di US apakah akan lebih makmur atau enggak, kita nggak terlalu peduli. Tapi yang kita peduli adalah apakah nanti kayak zaman Biden ya. Zaman Biden kita tahu ya, itu SEC ngerjain mulu ya untuk nyari duit. Ya lu tahu lah ya. Udah tahu newsnya, kita pernah bahas kan dulu. Gary Gensler minta dana tambahan ke pemerintahan Joe Biden gitu, di mana mereka minta dana untuk crypto crackdown. Ya jadi kacau. Nah, tapi kalau sampai yang kepilih Trump, yang kemungkinan besar akan lebih kecil ke situnya gitu. Karena ya kalau kita lihat dari track record 2016, dia cenderung melakukan apa yang dia katakan sih ya. Campaign-campaignnya, apalagi yang menjadi paling depannya gitu, campaign utamanya. Dan kripto gilanya di cycle ini atau di pemilu kali ini menjadi salah satu janji utama si Trump begitu ya. Karena demografinya orang-orang US mulai banyak yang pro kripto begitu. Nah, selain dari itu juga si Tyler Winklevoss ini pendiri dari Gemini ya, salah satu exchange besar juga di US. Dia menyatakan bahwa si Biden, bukan Biden tapi Harris ini sudah memilih economic policy advisors dari Joe Biden's team gitu. Dan termasuk salah satunya adalah Bharat Ramamurthy.
Nah, dia ini terkenal sebagai the White House top crypto critic. Nah, jadi kan jelas nih, dia akan pakai tim lagi yang anti kripto seperti dulu yang dipakai oleh Joe Biden. Ya, jadi nggak akan kemana-mana kalau dia yang kepilih. Gitu, nggak akan berbeda. Ya, paling bagus ya sama aja. Lebih buruk lagi kalau ternyata malah lebih ganas. Nah, kalau lebih ganas masanya Porto kita itu loh. Gitu. Nah, jadi ya lagi-lagi kalau gua sih ya semoga ini orang-orang nggak milih dia lah kasarnya ya. Ya kalau gua pribadi sih misalkan tiba-tiba presiden nih ya. Udah debat, udah lain-lain nih misalkan. Tiba-tiba ganti gitu. Wah, kalau gua sih nggak akan milih yang diganti itu ya. Bukan gua nggak yakin sama capability, tapi sama persiapan dia loh. Dia tiba-tiba mau jadi presiden menggantikan orang gitu. Waduh, siapa yang tiba-tiba siap buat ngegantiin presiden last minute gitu kan? Kacau ya. Oke, untuk economic calendar hari ini nggak ada apa-apa ya. Besok baru akan ada crude oil inventories. Ya, jadi untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Next, kita lihat sedikit ke indeks dolar. Indeks dolar sih, oh ya tadi kan udah kita bahas ya indeks dolar. Bitcoin dominance mungkin ya. Bitcoin dominance masih cenderung kuat ya. Jadi ya untuk altcoin season ya jangan diketok-ketok dulu karena memang belum waktunya ya. Secara data dan faktanya belum waktunya. Jadi ya, santai dulu aja ya. Oke. Selanjutnya mungkin sebelum kita masuk gua harus ada sedikit ujangan ya untuk para newbies. Gua ingatkan lagi untuk para newbies, konsumsi sosial media itu harus lebih bijak begitu. Maksudnya lebih bijak gimana? Jangan sampai terlalu banyak kemakan dengan lifestyle para influencer begitu. Lo tahu kan kayak maksudnya ya lo tau lah tipe-tipenya gitu ya. Wah, asik banget tiap hari makan, tiap hari ngafe, tiap hari wah pakai mobil keren dan lain-lain. Nah, itu bisa lead to unhappiness gitu. Itu bisa bikin kita nggak happy. Kenapa? Karena kita akan cenderung terus membanding-bandingkan diri kita sama mereka. Dan yang lebih parahnya lagi kalau membanding-bandingkan oke lah itu cuma kayak permasalahan jadi kayak ya lu kayak ngerasa kayak kurang kaya, kurang apa. Tapi yang lebih parah adalah bisa merusak kebiasaan baik lu. Misalkan lu udah punya kebiasaan baik, gue bisa investasikan 20% dari penghasilan gue ya. Anggap misalkan penghasilan 10 juta, itu udah gede dong rata-rata buat Indonesia. Karena penghasilan rata-rata di Indo tuh ya signifikan di bawah dari 10 juta kan. Nah, misalkan lu bisa 20%. Wah, berarti 2 juta nih. Tapi lu ngelihat orang lain, wah, influencer lihat nih, wah beli ngafe bisa 5 juta atau apa pergi kemana lah beli minum apa gini gitu bisa gila banget. Nah, lu ngerasa 2 juta ini nggak akan ada perbedaan lah. Udahlah, gua nggak usah invest. Nah, itu yang bahaya. Jangan sampai kemakan kayak gitu. Karena pada faktanya nggak tahu banyak loh. Banyak ceritanya influencer yang ceritanya nge-flex itu ternyata minjol gitu loh. Minjol, duitnya setengah mati dan seterusnya. Itu cuma fasad, itu cuma kayak fata morgana lah gitu ya. Dimana itu cuma biar kelihatan keren aja. Nah, jangan sampai mau kemakan kayak gitu. Lu udah punya kebiasaan baik, dipertahankan. Dan cara terbaik untuk mempertahankannya adalah apa? Ya jangan follow influencer-influencer kayak begitu. Yang bikin lu cuma jadi FOMO, yang bikin lu cuma ngerasa gue kayak kurang begini, kurang begitu. Ingat ya, influence buruk itu jauh lebih mudah untuk masuk dibandingkan influence baik. Oke, kita akan masuk ke Bali Med, tapi sebelum kita masuk ke Bali Med seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya.
Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin posisi short kita masih boleh dipertahankan karena technically speaking belum ada reclaim ya. Nah, kita lihat sampai besok pagi. Kalau besok pagi Bitcoin daily close di atas dari EMA 20 ya berarti cut loss ya. Nah, untuk posisi spotnya karena lagi-lagi belum reclaim di EMA 20 dihitungnya. Jadi secara buy limit sih di 56.623, 52.297 dan di 50.750. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi short kita di sini kena cut loss ya. Karena retest 1, retest 2 kita pertahankan sampai tanggal 19 kemarin, ternyata jam 7 pagi tadi daily close di atas dari 2.617. Artinya posisi shortnya kena cut loss ya. Oke lah ya, longnya dapat, shortnya nggak kena ya sudah. Nah, untuk posisi spotnya karena terjadi reclaim berarti ada pergeseran. Jadi buy limit pertama di 2.617, yang kedua di 2.552, dan yang ketiga di 2.464 ya. Itu kurang lebih setup untuk hari ini dan ya ini sekali lagi ya gue ingin tekankan cukup menarik nih ya, daily dan weekly-nya. Jadi kalau di daily ya kita bisa lihat ya udah mulai ada terjadi pemecahan struktur juga kalau kita zoom in di sini, dan di weekly-nya ya jelas ini adalah duel besar antara BSB dan struktur ya. Nah, buat lu yang nggak tahu konteksnya, Bang, lu tadi kan sempat ngomong nih ya, kalau ke reject BSB berapa kali kayak gimana sih? Nah, kalau gue jelasin lagi sekarang di sini videonya kepanjangan. Jadi mendingan nonton di DCWT sesi kedua yang kemarin gue udah specifically geser pembahasan altcoins untuk pembahasan itu ya, untuk pembahasan kalau ke reject BSB. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan ke ini ya, ke 3 golden rules untuk reminder lagi. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Itu jangan cuma dijadiin jargon, tapi beneran diresapi, dipakai, diadopsi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.